Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku masih berada di Karoseri New Armada Magelang. Dan kalau kemarin kita bahas bus Mior, video kali ini kita akan membahas dua bus sleeper. Ini merupakan bus sleeper pertamanya dari Manggala Trans, PO yang sudah legend di Makassar atau di Sulawesi lebih tepatnya. Kita langsung aja lihat detail dari kedua bus ini. Ini dia Manggala Trans Skylander Aero 8 SLR. Sekarang kita sudah berada di depan unitnya Manggala Trans. Ini luar biasa sih, setelah sekian lama ya aku nggak naik bus Manggala Trans. Karena dulu aku pernah naik bus Manggala Trans itu dari Toraja menuju ke Makassar sekitar kayaknya hampir 2 tahun lalu deh. Dan sekarang aku berkesempatan untuk mereview busnya Manggala Trans. Dan ini adalah sleeper pertamanya dari Manggala Trans. Mari kita lihat lebih detail dari unitnya. Ini kalau kita lihat sekilas, ini warnanya sangar banget sih kalau menurutku. Hitam dipadukan dengan merah, itu nggak pernah salah. Dan ini ditambahkan lagi dengan putih. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang, itu unik banget sih, khasnya dari Manggala Trans. Oke, kita lihat dulu bagian depannya. Kalau bagian depannya ini dia sudah mendapatkan facelift-nya. Jadi dia sudah ada diamond array di sini. Dan juga lampunya sudah LED projector untuk lampu dekat dan juga lampu jauhnya. Namun untuk lampu kabut tetap memakai halogen, supaya ketika lagi ada kabut atau jarak pandangnya terganggu oleh kabut, si lampu halogen ini bisa sangat membantu jarak pandang dari drivernya. Terus liverynya bahkan sampai ke bagian depan nih, ada warna merahnya dan juga warna putihnya. Tapi memang lebih dominannya warna hitam karena dia warna dasarnya hitam, dan juga yang bus satunya lagi warna dasarnya putih, jadi hitam putih. Terus seperti biasa di sini bisa dibuka. Nah, ini dibuka supaya mempermudah untuk maintenance lampu, terus juga air wiper dan kawan-kawannya. Terus juga di sini ada tulisan Joki Bus. Joki Bus ini khasnya dari Manggala Trans. Ini adalah singkatannya dari ownernya Manggala Trans namanya ya. Jadi kayaknya di semua unitnya Manggala Trans itu ada tulisan Joki Bus. Di sini juga ada gitu. Sebelah sini sama seperti Skylander R22 yang sudah facelift, ada garnish chrome-nya yang ada tulisan Skylander di sebelah sini. Terus juga kalau teman-teman nonton video sebelumnya yang aku review bus Mior, itu wipernya 2 kalau single glass, tapi kalau double glass ini wipernya satu ya, masing-masing 1. Kalau yang single glass di bagian kanannya itu ada 2 wipernya. Tapi karena ini dia kacanya double, itu wipernya normal. Bedanya kalau di Sulawesi itu kayaknya emang pada berminatnya dengan kaca double seperti ini. Tapi memang kalau Skylander itu lebih kelihatan khasnya itu ketika kacanya double seperti ini. Kita ke bagian samping. Seperti biasa untuk pintunya dia sliding ke bagian belakang. Nah, liverynya sudah mulai terlihat batik-batiknya bahkan dari pintu depan, dan ini akan menyambung sampai ke bagian paling belakang. Untuk bagian velgnya sudah tidak standar ya. Velgnya sudah menggunakan velg aluminium. Dia kinclong sekali, dan memang ya velg aluminium itu membuat aura dari busnya itu menjadi lebih maksimal keluar gitu ya, dan jadi bersih banget busnya. Apalagi ini udah aluminium dan juga bannya sudah dipoles, jadi kelihatan jadi lebih bersih gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini bagian sampingnya dari sleepernya Skylander R22 itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah di sini nih. Ini perbedaannya dengan sleepernya Skylander R22 yang sudah sering aku review ya. Di sini dia ada garnish chrome yang lurus ke belakang. Kalau yang biasanya kita review itu dia kayak bentuk huruf U gitu ya teman-teman. Cuma ini dibikin lebih simple, tapi walaupun dia simple, dia malah mengeluarkan aura mewahnya karena krom-kroman seperti ini tuh jadi bikin dia tambah mewah. Sekarang ke bagian bagasi.
Nah, perbedaannya kalau di slipernya Skylander R22 itu bagasinya dia lebih tinggi, teman-teman. Ini bagasinya dia tingginya 90 cm. Jadi dia bisa dibilang untuk sleeper bus dia bagasinya paling tinggi. Jadi walaupun dia sleeper, dia bagasinya tuh masih bisa muat banyak sekali barang-barang. Tuh. Ini kebetulan dia sudah ada velg standarnya yang ditaruh di dalam bagasi, terus juga kayak ada bahan-bahan yang untuk jok tuh. Bagasinya sudah penuh dan kira-kira ini kayak simulasinya kalau bus ini diisi bagasinya full ya tuh. Muatnya banyak banget dan dia tinggi bagasinya. Terus juga dia sudah bordes. Jadi kalau bagasi pakai bordes ini dia akan lebih kuat dan lebih awet ya. Gitu teman-teman. Ini sih bagasinya luar biasa sih. Dia sleeper tapi bisa setinggi ini di bagian bagasinya. Nah, kalau yang sleeper itu tidak ada tuas lagi di sini karena ini posisinya tidak tinggi. Jadi dengan kita meraih tuas yang ini aja udah mudah sekali nutupnya. Oke. Gitu. Ayo kita ke belakang lagi. Dia seperti biasa ada 3 pintu bagasi, 2 di depan yang besar dan 1 yang tidak sebesar di bagian depan. Terus juga di sini dia liverynya tuh sampai ke bagian kaca. Dia kayak membentuk burung elang. Jadi itu adalah maskotnya dari Manggala Trans. Belakangnya juga sudah memakai velg aluminium tentunya dan kinclong sekali. Terus sebelah sini karena dia menggunakan Mercy 1626 yang Euro 4, maka di sini ada tangki atau tabung dari AdBlue. Ini kapasitasnya 60 liter gitu ya. Ini bagus banget ya. Liverynya sih aku seneng banget nih. Jadi Manggala Trans ini ada ngeluarin 2, warna hitam yang sekarang kita review dan warna putih. Teman-teman komen, lebih suka yang hitam atau yang putih? Kita buka pintu belakang. Nah, kalau pintu belakangnya dia swing, terus kita langsung menemukan di sini tuh kayak ada mini bar atau mini pantry-nya. Ini keren banget sih. Jadi makin ke sini bus-bus Sulawesi juga mengikuti tren yang ada di Pulau Jawa, yaitu memberikan fasilitas yang maksimal kepada penumpangnya. Makanya di bus ini juga ada mini pantry-nya buat kita nyeduh kopi atau teh gitu ya. Terus seperti biasa New Armada, ini karpet motif kayunya bahkan sampai ke dinding tangganya kayak gini. Jadi masuk ke dalam bus itu langsung mewah auranya tuh. Terus ada pegangan di sini untuk membantu penumpangnya naik dan turun gitu. Nanti kita lihat lebih detail di bagian dalamnya. Oke. Terus seperti biasa di bagian sini untuk maintenance mesin. Jadi bisa dibuka pintu sebelah kiri, kanan dan juga belakang supaya bisa lebih mudah untuk maintenance si mesinnya. Oke. Kita ke bagian belakang. Ini dia bagian yang paling aku senang dari Skylander R22 dan teman-teman langsung lihat bagaimana dia full dengan batik-batiknya. Tapi keren sih ya, perpaduan warnanya tuh pas gitu. Makanya walaupun dia motif atau coraknya banyak, tapi masih sangat enak untuk dilihat gitu ya. Terus kita lihat bagian grillnya nih. Dia sudah yang terbaru, jadi grillnya dia agak masuk gitu dan juga warnanya hitam. Di tengahnya ada tulisan Skylander yang besar. Terus juga di sini ada garis berwarna merah yang dia nyala juga. Dia udah nggak lurus tapi dia ke bawah ngikuti bentuk dari grillnya yang membuat dia kalau dari belakang bisa lebih sporty lagi. Terus di atas ada tulisan PT Manggala Trans Utama. Di atasnya lagi di kaca ada Instagram dan juga Facebooknya dari Manggala Trans. Kita buka bagian mesin. Nah, ini untuk kap mesinnya bukanya enteng banget loh, enak banget bukanya. Ini dia bagian mesin dari Mercy 1626 yang terbaru atau yang Euro 4 seperti ini. Terus bagian mesinnya tuh di atasnya itu ada peredam panasnya. Jadi kalau mesinnya nyala, itu kabin di bagian atas mesinnya itu tidak terasa panas atau panasnya tidak naik ke kabin penumpang. Gitu teman-teman. Asik banget ya ngelihat mesin bus yang masih baru seperti ini. Masih kinclong di bagian sininya. Ini buat AC by the way. Jadi sebenarnya mesinnya tuh cuma sampai sini. Kalau sebelah sini nih untuk AC gitu. Terus juga ada lampunya. Jadi kalau maintenance malam-malam atau mau perbaikan malam-malam itu ada lampu di bagian atas yang akan menerangi ruangan mesinnya. Gitu. Oke, kita tutup lagi. Nih ya, kap mesinnya tuh enteng banget. Tuh, nutup satu tangan aja mudah gitu. Oke, sekarang kita ke bagian samping kanan. Ini dia, kalau bagian kanannya ini seperti tadi aku bilang ya, ini untuk memudahkan maintenance dari mesin, maka sebelah kiri kanan itu bisa dibuka juga. Kalau dari kanan ini
lebih mudah untuk maintenance bagian AC-nya yang tadi ya. Terus di sini ada katalisnya yang panjang, dan ada satu kabel kayaknya itu untuk sensornya gitu. Oke, kita tutup lagi. Set. Dan di sini kita akan bertemu dengan tempat aki atau baterai. Nah, ini Manggala Trans ini karena dia memakai AC Songse, jadi dia akinya cuman 2 saja. Biasanya kalau AC selain Songse itu dia akinya ada 4, teman-teman. Tapi karena ini memakai AC Songse, jadi cuman 2 aja akinya. Dan ini kayaknya aku belum pernah bilang kalau di sini tuh ada tuas yang bisa diputar. Ini kayak untuk nge-cut off kelistrikan di busnya gitu. Jadi kalau mau di cut off tinggal diputar ke atas gitu. Ini posisinya nyambung atau bisa dinyalakan ya si kelistrikannya gitu. Kita tutup lagi. Terus di bagian sini ini ada pintu daruratnya. Jadi walaupun dia bus sleeper, ini tetap ada pintu daruratnya. Kemudian dari tempat aki, di sini ada tempat lagi nih. Kalau kemarin kita review bus Mior, itu tidak ada nih tempat di sebelah sini. Tapi mungkin karena ini sebuah bus sleeper, jadi dikasih tempat lagi di sini untuk menyimpan sesuatu. Coba kita lihat. Oh, itu kayak ada box gitu. Terus kalau aku lihat dari sini sih kayak ada sekring-sekring gitu ya. Tuh ya. Mungkin ini masih ada hubungannya dengan kelistrikan dari bus ini. Gitu. Karena kemarin di bus Mior itu, kalau teman-teman sudah nonton, di sebelah sini tuh tidak ada tempat penyimpanan seperti ini, teman-teman. Oke. Sebenarnya ini tuh bisa dibuka untuk lebih mudah maintenance roda atau ban. Cuman bukanya tuh kayak ada klip atau ada bautnya gitu di sebelah sini. Tapi ini tuh bisa dibuka juga. Kita kembali lagi ke bagasi. Ini bagasinya sama seperti tadi aku bilang, ini tingginya 90 cm. Terus di sebelah sini ada logo Songse, jadi ada tulisan AC-nya atau merek AC yang digunakan, terus ada PT-nya dan tulisan Manggala Trans. Gitu sih kira-kira untuk di bagian luarnya. Teman-teman coba komen, lebih suka yang seperti ini di bagian sampingnya yang list chrome-nya besar sekali dari depan ke bagian belakang, atau yang sama seperti yang pernah dibuat Skylander R22 Sleeper sebelumnya. Kalau aku sih sebenarnya kayaknya lebih senang sama yang ini sih, karena simple gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja di bagian luarnya. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Let's go. Oke, kita sekarang masuk ke bagian dalamnya. Yuk, kita langsung masuk. Nah, pintunya dia bukanya ke belakang ya, atau sliding. Seperti biasa, masuk ke dalam bus Skylander R22, langsung disambut dengan ini. Nah, kalau ini, kursi kondektur sebenarnya bisa custom, teman-teman. Bisa satu seperti ini, atau mau pasang 2, itu bisa tergantung bagaimana kebutuhan dari PO-nya. Terus, di sebelah sini ada ketemu bagasi atau kompartemen. Ini biasanya ditaruhin dokumen-dokumen bus, karena biasanya kan kalau masuk ke terminal yang besar itu menyerahkan dokumen bus, biasanya ditaruh sini sama krunya gitu. Terus ini di dashboard juga bisa dibuka. Ini kalau dibuka isinya ya kelistrikan-kelistrikan atau sekring-sekring gitu di sebelah sini. Ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan ruangan kru dan juga driver, yang mana di sini didominasi dengan warna coklat semuanya. Dan teman-teman pasti agak notice ini. Jadi ada TV di sebelah sini. Ini TV untuk apa sih? Jadi TV ini digunakan untuk monitor dari CCTV-nya. Kita nyalain mesinnya dulu ya, karena supaya lebih dingin. Ini kita matiin dulu lampu-lampunya, biar startnya nggak berat. Oke. Seperti biasa tinggal di kekananin aja nih. Buat teman-teman yang belum pernah lihat bus baru, kuncinya tuh sebanyak ini. Tuh, ini untuk kunci utama untuk nyalain mesin. Kunci utamanya udah 3, jadi ada 2 duplikat, 1 yang asli, terus sisanya untuk bagasi dan kawan-kawannya gitu. Jadi kita langsung start aja mesinnya, kita dengarkan suara mesinnya. Startnya kayak mobil biasa aja, tuh langsung bunyi suara kayak tadi, dan ada suara cetek-cetek, itu artinya kelistrikannya sudah mengalir ke semua komponen di bis ini. Baru langsung ke kananin sekali. Nyalainnya enak ya, cepet ya. Oke,
Jadi biasanya kalau bus seperti ini teman-teman, ketika lagi nyala kayak gini belum boleh langsung dibawa jalan karena dia biar anginnya ngisi dulu. Enaknya Skylander R22 ini adalah di bagian sini tuh ngarahinnya semua ke driver. Jadi untuk driver mengoperasikan semua yang ada di sini itu mudah sekali menggapainya. Jadi ceritanya kalau kita lagi nyetir bus ini gitu ya, ini tangan gampang banget nih ngeraih mulai dari head unit, lampu-lampu, terus settingan audio sampai ke AC itu semuanya gampang banget. Jadi nggak perlu effort untuk mengoperasikan semua yang ada di bagian sini. Jadi drivernya sambil nyetir itu nggak keganggu konsentrasinya karena tangannya nyampe semua nih. Ya, ini lampu-lampu kita nyalakan semua dan di sini ada tulisannya, penjelasannya. Ini setiap cetekannya itu ada nama-namanya untuk apa saja. Nah, kita nyalain semua deh. Oke. Di sebelah sini juga ada cetekan lampu, ini untuk di bagian depan. Ada lampu kabut, lampu kota, sama garnish luar. Kita nyalain semua ya. Ini karena dia baru, dia kilometernya baru 6 km. Luar biasa ya. Oke, jadi seperti itu aja sih di bagian drivernya. Tuas transmisinya kayak gini, kotak, ada kotaknya. Terus juga dia manual, 6 speed, maju, 1 speed mundur. Gitu sih teman-teman. Sebelah sini ada jendela yang bisa dibuka, terus dia pintunya tidak bisa dibuka. Jadi ya begini aja. Di sini ada tempat untuk air minum, di belakangnya driver ini ada apar. Jadi kalau kenapa-napa, ada konslet atau apa, driver itu bisa sigap memadamkan sendiri. Kayaknya di Sulawesi udah beberapa deh yang pakai kayak gini. Jadi biar bisa penumpangnya mungkin bisa lebih aman kali ya kalau ngelihat dia ada muncul di TV-nya gitu. Jadi bus ini ada banyak sekali CCTV. Ini malah satu persis di atasnya driver itu mengarah ke jalan. Jadi kalau kenapa-napa di jalan, CCTV-nya merekam. Oke? Sekarang kita ke bagian belakang. Ini nih yang istimewa, yaitu adalah bagian sleeper-nya. Dan ini sleeper-nya ini total ada 22 kursi. Jadi ada 22 penumpang yang bisa dibawa atau diangkut oleh bus ini. Kalau teman-teman lihat kursinya, ini kursinya buatan New Armada sendiri teman-teman. Nih. Dan dia enak sekali. Terus juga kalau kita duduk di bus ini di kursi paling depan, itu ada view-nya ke depan. Jadi kita nggak cuma lihat samping, tapi juga bisa lihat ke bagian depan. Sekarang mari kita lihat dan coba naik ke kursi bagian atas. Nih, aku kasih tutorial untuk naik ya. Jadi sebenarnya naiknya ya tinggal pegangan aja. Dan ini dari mulai pegangan sampai ke tempat kita injak ini, injakan kakinya, itu semuanya soft touch gitu ya. Jadi apapun yang kita sentuh di sini tuh nyentuhnya enak, lembut gitu ya. Jadi kita langsung naik aja. Kalau aku sih karena tingginya lumayan, jadi cuma perlu satu step aja, terus bisa langsung naik. Hup. Oke. Wah, ini kursinya enak banget sih. Dan di New Armada ini teman-teman, nggak cuma sekedar dia joknya enak dan empuk doang, tapi ini joknya tuh by request dari customer, dan New Armada itu bisa mengakomodir bagaimana bus ini nanti jalannya itu seperti apa. Jadi kursinya juga dibikin bagaimana nanti penumpang ketika naik bus ini melewati jalan yang setiap hari dilewati oleh bus ini itu bakal nyaman sekali. Jadi busanya segala macamnya itu sudah disesuaikan dengan rute bisnya. Jadi kalau teman-teman ada juragan-juragan bis nih yang mau bikin bus di karoseri New Armada, joknya itu bisa di custom sendiri sesuai dengan kebutuhannya atau rutenya gitu. Jadi ini enak sekali. Terus juga di sebelah sini ada armrest-nya tuh ya. Jadi nggak cuma tangan kiri doang. Kalau kita duduk sebelah kiri nih, nggak cuma tangan kiri doang yang punya sandaran tangan, tapi sebelah kanannya juga punya sandaran tangan. Terus juga ini untuk badanku yang lumayan lebar, ini masih pas banget, bahkan menurutku masih lebih lebar, dan sebelah sininya ini bisa menyanggah kanan kirinya baik banget. Jadi kalau kita berada di jalan yang kurang baik dan bisnya goyang-goyang gitu ya, ini badan kita ditahan dengan baik. Wah, ini enak banget sih. Wow, karena terakhir sleepernya New Armada ini kursinya mungkin waktu itu dibikinnya kayak standar gitu. Cuma kalau ini dibikinnya benar-benar maksimal, makanya ketika duduk di sini ini langsung benar-benar nyaman banget sih. Luar biasa. Terus juga di sini kita mendapatkan banyak fasilitas. Yang pertama kita akan mendapatkan
AC di sebelah sini, dan di AC-nya nggak cuma ada lubang AC, tapi di louvre AC-nya juga ada lampu. Dan lampunya nggak cuma satu, ini ada lampu yang warna putih, ada lampu yang warna merah, dinyalain dua-duanya juga bisa. Jadi warnanya kayak gini, gitu ya. Dan ini lubang AC-nya bisa diarahkan, naik turun, kanan kiri, bisa nutup juga kalau kita kedinginan. Terus ada lampu di bagian atas. Jadi kalau kita malam-malam mau cari barang, kita bisa nyalakan lampunya dari sini. Lampunya ini warm white, jadi dia terang tapi tidak bikin silau atau mata sakit. Terus juga di sebelah sini ada tirai atau horden atau gorden gitu. Jadi kalau kita naik bus ini siang-siang, kita mau ini ketutup semua, bisa nih. Ada tirainya dari belakang ada, dari depan juga ada. Jadi bisa nutup sempurna semua bagian kaca atau jendelanya gitu. Dan nggak cuma di sebelah kiri, karena bus ini adalah bus sleeper yang mana penumpangnya itu kadang butuh privacy yang lebih. Ini ada tirainya juga, jadi bisa ditutup sampai full, tidak bisa dilihat sama orang dari luar. Nggak cuma sampai di situ, ada lagi yaitu USB charge. Dan ini USB charge-nya baru, nggak cuma dia USB Type A, ada juga USB Type C. Jadi buat kita-kita yang colokannya pakai Type C, di sini bisa nge-charge dengan enak gitu. Terus juga ada ini cup holder. Cup holdernya ada dua di sebelah sini ya. Dan ini cup holdernya keren. Tuh, bentuknya kayak gini. Di bawahnya ada kompartemen penyimpanan yang lumayan besar. Ini mungkin kalau kita bawa sepatu bisa ditaruh sini, atau kita bawa barang-barang yang lumayan besar bisa ditaruh sebelah sini juga. Dan di sebelah kirinya ini dia jaraknya ke jendela tuh besar, jadi kita juga bisa naruh barang-barang di sebelah sini gitu sih. Ini enak banget. Terus juga masih ada fasilitas lagi, yaitu adalah AVOD, audio video on demand, yang ini adalah base-nya sebuah Android. Jadi pengoperasiannya ya kayak kita mengoperasikan HP Android aja. Kita bisa nonton YouTube dari sini, tinggal di-connect aja Wi-Fi-nya ke setting tuh. Jadi benar-benar sama seperti HP Android gitu. Ini akan menemani kita selama perjalanan dari Makassar menuju kemana bus ini ya. Mungkin perjalanannya sekitar 12 jam, mungkin kita akan ditemani dengan audio video on demand. Enaknya duduk depan, seperti tadi aku bilang, ini ada view ke depannya yang mantap. Jadi kita nggak cuma lihat sebelah kirinya aja, kita juga bisa lihat ke depan gitu. Dan mungkin ini harganya akan beda kali ya dengan kursi belakang, karena ada fasilitas lain yaitu ke depan view-nya. Dan dengan tinggiku 175 cm, ini jarak kaki dengan ujungnya itu masih jauh banget teman-teman. Jadi ini enak banget. Itu benar-benar selega itu untuk ke bagian depannya. Apa karena ini bagian depan doang ya? Kursi depan maksudnya. Jadi space-nya tuh lega banget gitu. Kita coba di kursi belakang deh. Apakah space-nya selega ini? Ya, kita langsung coba saja. Ini turun dulu ya. Kalau aku sih turunnya sebenarnya bisa langsung lompat aja. Hap. Oke, kita coba kursi bagian belakangnya. Kalau tadi kan depan luas banget ya. Apa memang depan doang yang luas, apa belakang juga luas? Ayo, kita coba di sebelah sini deh, di bawah. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau di bagian bawah itu dia ada, oh enggak deh teman-teman. Ini walaupun di belakang, enggak di depan seperti tadi, ini tetap lega banget tuh. Lega sekali, dari kaki ke kursi depan itu masih lega banget tuh. Tidak mentok tuh. Wow, luar biasa banget ya. Ini hitung-hitungan ininya gimana ya? Karena biasanya kalau aku naik bus sleeper itu mentok kakinya. Tapi ini nggak mentok, masih jauh banget space-nya ke depan. Keren sekali. Wow, luar biasa. Oke, kita ke belakang sekarang. Tapi kalau aku ya, menyarankan teman-teman kalau naik bus sleeper itu pilih dulu kursi bagian bawah. Karena kalau kursi bagian bawah itu nggak terlalu goyang dan juga minim guncangan. Jadi biasanya kalau pengalamanku naik bus sleeper itu kursi bagian bawahnya penuh duluan. Baru kalau udah bawah penuh baru ke bagian atas. Karena pertama di sisi kenyamanannya itu nggak terlalu banyak guncangan. Yang kedua nggak perlu repot-repot naik. Jadi ya tinggal ke bawah aja gitu sih. Ini keren banget sih. Ini semuanya lampu ruangannya itu berwarna warm white kecuali di bagian sini untuk tulisan
nomor kursinya. Itu dia berwarna putih terang supaya mudah dibaca sama penumpangnya. Gitu ya. Terus kita ke bagian belakang. Seperti yang tadi aku bilang di luar ya, bagian belakang ini dia ada mini pantry-nya. Jadi nantinya di sebelah sini mungkin akan ditaruh minuman-minuman atau makanan-makanan kayak pop mie atau yang bisa diseduh gitu ya. Jadi nanti bisa diseduh di sebelah sini ada dispenser. Yang ini dispensernya juga niat banget sih. Nih ya, kita buka dulu ya. Tuh ya. Ini dispensernya niat banget tuh. Kayak dispenser rumah yang bener-bener proper banget. Dan dia canggih nih, tinggal layar sentuh kayak tinggal disentuh doang, udah nggak pakai tombol fisik lagi. Ini keren banget nih, harganya mahal kayaknya. Iya, mahal ini kayaknya nih. Terus di sini ada penyimpanan yang besar, nggak cuma di bagian atas, tapi di bagian sini juga. Tuh, ada lemari yang banyak. Ini tuh, mungkin ini akan diisi snack atau gimana nantinya, karena ini udah disediakan sedemikian rupa. Buat teman-teman yang nanya, kok nggak ada toiletnya? Ya karena ini bus Sulawesi. Bus Sulawesi itu jarang sekali yang memakai toilet karena ya itu adalah habit dari penumpangnya. Itu jarang memakai toilet ketika jalan, jadi mendingan nggak ada toilet sekalian. Oke, jadi ini keren banget sih. Terus kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya juga unik teman-teman. Dia bagian belakangnya tuh, ini kan untuk tempat istirahat driver ya. Ini kalau aku lihat ke sebelah kiri, di sini ada tempat untuk naruh sepatu mungkin. Terus juga di sebelah kanan, ini luas sekali. Dan di sini ada kotak P3K, terus juga ada apar untuk memadamkan api. Jadi aparnya di bus ini ada beberapa gitu. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa bisa cepet lah menanganinya gitu. Dan ini luas banget sih di bagian apa namanya istirahat krunya gitu. Keren. Terus juga di bagian sini dingin banget AC-nya karena di sini ada 2 lover AC di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Terus juga kita kan sekarang lagi di atas mesin ya, ini nggak berasa panasnya sama sekali. Keren. Sudah disediakan matras juga. Jadi ya udah, driver atau krunya bisa istirahatnya di sini. Oke? Nah, satu lagi yang kadang kita ngelihatnya ini simple, cuman ini sangat berguna apalagi ketika busnya jalan, yaitu adalah di kanan kirinya ya teman-teman. Ini tidak ada yang menghalangi kita. Dalam arti adalah kalau kita jalan itu tempat cabinnya atau tempat duduk penumpangnya itu lurus semua. Jadi pegangannya juga ada di dalam sini. Jadi memaksimalkan gangway-nya. Jadi berasa gangway-nya itu luas sekali ketika pegangannya ini berada di bagian dalam seperti ini. Oke, ya sekarang kita coba untuk tes getar karena seperti biasa kalau kita review bus di New Armada, kita juga bisa melakukan tes getar, merupakan salah satu tes sebelum bus dirilis atau keluar dari karoseri New Armada. Dan ini kita beruntung sekali dapat tes yang bus sleeper. Ini kita pakai seat belt dulu ya. Jadi seat beltnya ada kayak begini, kita langsung klik di sini. Jadi sebelum kita jalan, tadi aku lupa jelasin sesuatu. Jadi di bus ini benar-benar dia full spec banget, sampai di head unitnya ini ada kamera mundurnya juga yang tampil ketika kita oper si giginya ke reverse tuh. Dia muncul kamera mundur dan dia juga ada garisnya, terus juga ada animasi mundurnya juga, walaupun animasinya ini animasi mobil sedan, cuma seenggaknya di sini ada tampilan dari belakang juga. Jadi luar biasa ya, ini benar-benar dia memanjakan sekali Manggala Trans ini kepada drivernya, sampai kamera mundurnya aja dipasangin gitu. Oke, yuk sekarang kita coba jalan. Dan seperti biasa untuk ngetes kesenyapan dari bus ini aku nggak pakai mic eksternal, jadi ini suaranya langsung dari HP, biar kita tahu suara yang ada di dalam sini dengan tidak menggunakan mic eksternal. Ya, kita langsung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti biasa mencoba tes getar. Kalau yang bus selain sleeper kan kita udah sering coba ya, dan itu senyap banget. Bagaimana dengan bus sleeper? Apakah senyap juga atau ada suara aneh-aneh? Coba langsung ke sana. Ini
Ini kita langsung menuju ke kecepatan 20 km per jam ya. Bismillah. Ini suara dari kaki-kaki yang duduk-duduk. Wow. Ini kecepatan 20 km per jam. Mantap. Mantap. Ternyata tidak ada suara juga yang aneh-aneh di dalam sini. Bahkan aku sempat underestimate dengan ini monitor CCTV karena dia posisinya menggantung begini, tapi ternyata dia juga tidak mengeluarkan suara sama sekali. Memang luar biasa lah kalau kesenyapan dari New Armada. Kita putar balik, kita coba yang sebelah kanan. Ya. Ini enaknya pakai kamera mundur teman-teman. Muter balik di sini kan agak lumayan sempit ya. Dengan adanya kamera mundur ini ngebantu banget sih. Jadi ini nggak ada yang parkirin, tetap pede putar balik di sini karena teman-teman bisa lihat ke bagian depan tempat putar balikannya cuman segini doang. Jadi biasanya tuh kalau aku putar balik di sini tuh ada yang parkirin, tapi karena ini ada kamera mundurnya jadi tidak perlu ada yang parkirin atau jagain di belakang. Aman. Oke. Sudah putar balik. Sekarang kita coba sebelah kanannya. Nih sebelah kanannya nih. Kita coba setengah jalan kita di depan, setengah jalan kita coba ke bagian kabin penumpangnya. Kita seperti biasa, speednya di 20 km per jam. Kita masuk ke tes gitarnya di ban sebelah kanan. Kita coba ya. Bismillah. Depan nggak ada suara, coba ke belakang. Ada suara nggak di belakang? Oke, jadi begitu aja video kita melihat detail bus sleeper terbaru dari Manggala Trans yang sebentar lagi akan dirilis atau keluar dari karoseri New Armada. Dan aku juga akan ikut busnya sampai ke Surabaya, Malang. Karena setelah dari sini akan menjemput bus atau unit Manggala Trans yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau mau tahu info lebih lanjut tentang Manggala Trans bisa lihat di Instagram ataupun di Facebooknya PO Manggala Trans. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!